pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa proses pengasaman dengan menurunkan pH itu bisa menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme atau bakteri karena selnya itu dia mengalami kelelahan, jadi kehilangan energi karena digunakan mengeluarkan proton atau H plus dari dalam sel menuju ke luar karena di luar ini ada konsentrasi H plusnya tinggi, gitu ya, sehingga dia cenderung masuk. Nah, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan atau apa kondisi yang tidak baik gitu ya untuk sel, sehingga bakteri itu perlu mengeluarkan si H plus ini keluar. Nah, untuk mengeluarkan H plus ini diperlukan energi yaitu ATP, sehingga lama-kelamaan sel itu kehabisan energi sehingga dia bisa melakukan proses metabolisme. Kemudian fermentasi. Nah, fermentasi ini tadi dia bisa menurunkan pH. Untuk menurunkan pH sehingga hanya bakteri tertentu saja yang dia memang tahan terhadap pH rendah yang dapat tumbuh gitu ya. Bakteri patogen tidak umumnya pH alkali dapat tumbuh dengan baik, tapi ketika pH-nya diturunkan, nanti dia ini tadi kelelahan gitu ya. Jadi dia energinya hilang untuk mengeluarkan proton tadi. Dan dalam fermentasi juga ada beberapa senyawa metabolit. Dia misalnya contohnya adalah lisin. Lisin ini dia sifatnya bakteriostatik. Jadi dia bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri. Kemudian pendinginan, kita tahu bahwa masing-masing mikroorganisme itu punya suhu optimal untuk pertumbuhan. Sehingga dengan kita menurunkan suhu lingkungan, gitu ya, nah bakteri akan mengalami hambatan gitu ya untuk melakukan proses pertumbuhan gitu, dan perbaikan sel. Uh, jadi kalau sifatnya dia jadi dorman gitu ya, utama pada proses pembekuan. Nah ini dia menyebabkan bakteri uh, yang menjadi inaktif gitu. Karena pH-nya karena suhunya itu di luar suhu optimum pertumbuhan, ditambah dengan pembekuan itu dia bisa menyebabkan selnya menjadi injured atau rusak. Ya. Jadi ini bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri, kemudian juga penambahan pengawet, benzoat, sodium benzoat, kemudian kalium sorbat, kalsium sorbat, dan sebagainya. Ini bisa digunakan sebagai agen untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi pengawet ini bisa dia sebagai bakteriosidal atau membunuh bakteri, atau dia sebagai bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Suara saya jelas ya? Jelas nggak suara saya? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Kemudian kita bahas satu-satu gitu ya. Pertama dari suhu. Dari suhu dengan proses penyimpangan perlakuan suhu rendah itu. Nah, ini sebagai upaya untuk menghambat reaksi enzimatis, kemudian juga menghambat reaksi metabolisme dari mikroorganisme, sehingga pertumbuhannya pun juga akan terhambat. Nah, semakin rendah suhu, maka kegiatan enzimatis dan metabolisme ini akan semakin lambat, sehingga mencegah pertumbuhan lebih baik gitu ya pada mikroorganisme. Kita tahu bahwa enzim itu merupakan protein. Enzim ini dia punya suhu optimum untuk melakukan aktivitas atau kegiatan katalitik. Ketika suhu lingkungan itu berada di luar suhu optimumnya, misalnya suhunya menjadi lebih rendah, maka aktivitas enzimatik itu bisa terhambat. Nah, kalau terhambat, sehingga menyebabkan reaksi metabolisme, kita tahu bahwa reaksi metabolisme itu banyak membutuhkan enzim, sehingga pertumbuhannya akan menjadi terhambat. Pembentukan energi, ATP,
itu juga menjadi terhambat. Sehingga kalau metabolisme terhambat, pembentukan energi juga terhambat, maka proses pembajakan sel, kemudian duplikasi sel, itu menjadi terhambat juga. Kemudian pada suhu kurang dari 10 derajat, itu pertumbuhan mikroorganisme itu dia menjadi lebih lambat, sehingga penyimpanan pada suhu dingin itu menyebabkan mikroorganisme menjadi dorman, sehingga pertumbuhannya terhambat, ya. Nah, ini pendinginan ya, itu bisa kalian baca nih sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, pembekuan itu menyebabkan air itu membentuk kristal es. Nah, ketika air dalam bentuk kristal es, maka mikrobial tidak bisa menggunakan untuk proses metabolisme, ya. Selain itu, apa, pembekuan ini bisa juga menyebabkan ini atau kerusakan pada sel. Karena apa? Terjadinya pembentukan kristal es di dalam sel dari bakteri, sehingga menyebabkan atau dapat menyebabkan sel itu mengalami kematian gitu ya, atau mengalami, kematian karena apa? Karena proses kerusakan atau injury ini begitu. Nah, pembekuan itu, namun tidak bisa membunuh seluruh bakteri begitu ya. Jadi memang kalau pada konsep Harder teknologi kita perlu kombinasi beberapa perlakuan atau treatment gitu ya, supaya kita bisa mengoptimal proses pengawetan. Nah, sel yang rusak atau injured itu bisa kembali sehat gitu ya, kalau misalnya dia pada kondisi yang baik gitu. Nah, makanya proses pembekuan dan thawing atau pencairan berulang kali, pembekuan, pencairan berulang kali itu bisa menyebabkan kerusakan atau mempercepat proses kerusakan pada produk pangan. Karena sekalipun dia beku itu dia injur, tapi ketika proses thawing dan kondisi lingkungannya mendukung untuk si pertumbuhan, misalnya pada apa, dia mengandung nutrien yang lengkap gitu ya, terutama kalau misalnya produk-produk daging yang mengandung nutrien yang lengkap, maka bisa digunakan untuk proses pertumbuhan. Pertumbuhan kemudian untuk proses pembanyakan sel, sehingga jumlah atau populasi dari bakteri ini juga akan kemudian kalau kita beli perlakuan pada suhu tinggi, misalnya dengan proses pastörisasi, maka kita bisa membunuh mikroorganisme tersebut. Jadi kita membunuh, eee, karena kita tahu bahwa sel itu dia ter ter memiliki komponen protein. Nah, protein pada suhu tinggi mengalami denaturasi protein, bisa menyebabkan protein menjadi koagulasi sehingga, menghambat proses metabolisme. Jadi ada protein yang sifatnya vital atau esensial untuk proses pertumbuhan, nah itu berarti kan menjadi apa, tidak aktif, jadi hilang kemampuannya gitu. Kemudian juga inaktivasi enzim-enzim metabolisme, karena enzim itu juga merupakan protein, gitu. Nah, pada pasteurisasi, jadi sel-sel vegetatif, bakteri patogen itu dia bisa mati, tapi bakteri yang dia membentuk spora itu dia tidak bisa mati, gitu ya. Makanya pada proses pasteurisasi kita tetap melakukan kombinasi, metode pengawetan, salah satunya dengan cara penyimpanan pada suhu dingin. Nah, berbeda dengan sterilisasi, nah sterilisasi itu kan dia penggunaan suhunya lebih tinggi dibandingkan pasteurisasi. Sehingga sterilisasi itu tidak hanya membunuh vegetatif, tetapi juga bakteri yang dia memiliki spora itu juga bisa mati, begitu ya. Jadi dengan sterilisasi itu kita tidak perlu, apa, penyimpanan dingin gitu ya, karena dia pada suhu ruang itu tetap stabil karena sel bakteri yang dia menghasilkan spora itu atau membentuk spora itu dia bisa mati. Jadi kalau produk susu UHT ya, itu kan dalam kemasan Tetra Pak itu kan kita bisa simpan pada suhu ruang.
Nah, kemudian untuk proses sterilisasi diperlukan pemanasan 120 sampai derajat Celcius gitu ya, selama 15 menit. Nah, jadi kalau sterilisasi memang suhunya itu lebih tinggi, ya. Nah, pemanasan pasteurisasi pada susu itu hanya mikrobia patogen, tapi sporanya itu masih tetap ada, gitu. Nah, terkait dengan pemanasan, ada faktor-faktor lain yang sebenarnya itu mempengaruhi efisiensi atau efektivitas dari proses pemanasan. Nah, pada makanan yang dia sifatnya asam, maka panas yang diperlukan itu akan lebih rendah untuk membunuh mikroorganisme atau bakteri, begitu. Jadi, pH yang rendah itu juga bisa mendukung untuk proses membunuh bakteri pada panasan. Kebalikannya kalau misalnya makanannya itu dia sifatnya alkali, maka panas yang diperlukan itu lebih tinggi. Nah, sel bakteri itu kita tahu bahwa ada tahapan pertumbuhan bakteri ya. Pada fase lak itu di awal ketika bakteri masih beradaptasi, jadi dia belum ada peningkatan jumlah sel begitu. Kemudian pada tahapan logaritmik itu dia terjadi peningkatan jumlah sel secara eksponensial. Kemudian ketika jumlah selnya udah banyak, nah kan nutriennya terbatas sehingga dia mengalami hambatan gitu ya untuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya terhambat sehingga jumlahnya itu menurun, pertumbuhannya itu menurun begitu. Nah, sel bakteri itu yang paling tahan panas itu adalah pada fase stasioner, jadi fase ketika pertumbuhannya itu melambat. Jadi ketika pertumbuhannya melambat itu pada fase stasioner, itu bakteri itu sudah sifatnya dia lebih itu dia tahan gitu, eee, karena dari segi fisiologisnya itu juga lebih apa, mature gitu ya, baik fungsi sel itu lebih baik begitu dibandingkan pada tahapan fase log, karena pada fase log atau fase logaritmik gitu ya. Nah, yang paling sensitif adalah pada fase logaritmik karena memang apa, banyak energi yang diperlukan untuk proses pembelahan sel, gitu. Sehingga ketika kita berikan pemanasan itu maka bakteri itu paling sensitif. Spora yang lebih tua, jadi kalau bakteri yang dia menghasilkan spora, nah spora yang lebih tua itu dia lebih tahan dibandingkan dengan spora yang lebih muda, gitu ya. Karena kalau spora yang lebih tua itu kan dia artinya lebih, sudah lebih settle, bagus gitu ya, terus dari segi struktur itu sudah sangat kokoh begitu. Nah, kemudian faktor lain yang mempengaruhi ketahanan mikroorganisme terhadap panas itu adalah air. Jadi ketahanan dari mikroorganisme itu meningkat dengan turunnya AW atau kadar air. Jadi dengan konsep ini ya, pemanasan sterilisasi itu kan wet heat, artinya panas pada kondisi lembab begitu ya. Nah, ini mendukung untuk membunuh mikroorganisme. Jadi ketika kadar airnya tinggi atau AW-nya itu tinggi, produk-produk pangan dengan nilai AW tinggi itu dia lebih efektif dalam dalam membunuh mikroorganisme gitu ya, dibandingkan kalau pada AW yang rendah. Sehingga kalau pada AW yang rendah itu berarti memerlukan jumlah panas yang lebih tinggi dibandingkan pada produk dengan AW yang lebih tinggi. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi kalau AW-nya rendah, itu jumlah panasnya lebih tinggi. Tapi kalau AW-nya tinggi, jumlah panasnya itu bisa lebih rendah. Nah, kemudian komponen makromolekulur lainnya seperti lemak, karbohidrat, dan protein ini sebagai komponen yang bisa melindungi mikroorganisme selama proses pemanasan. Ini bisa meningkatkan ketahanan atau resistensi panas dari mikroorganisme atau bakteri tersebut. Ya. Jadi semakin tinggi komponen atau kadar lemak begitu, produk-produk yang berlemak gitu ya, maka ini bisa sebagai proteksi gitu, atau dia bisa
sebagai insulator panas itu bagi mikroorganisme. Karena bahan-bahan komponen ini sebenarnya bisa mempengaruhi penetrasi panas. Kemudian pH dari tingkat kesamaan. Mikroorganisme yang ditemukan pada pH yang optimum itu dia lebih tahan terhadap panas. Ya, tadi perlu atur pH-nya ya, itu untuk mendukung proses pengawetan. Nah, kemudian konsep kematian bakteri pada proses sterilisasi itu mengikuti konsep nilai D. Mau potong kuku aku lupa. Oke, jadi kematian Sakit dah aku. itu dia menurut hukum logaritmik ya, hukum logaritmik. Jadi uh, penurunan jumlahnya itu secara logaritmik gitu ya. Nah, sebenarnya sudah saya pernah sampaikan ya terkait dengan konsep D, sterilisasi nilai D. Jadi contoh misalnya kita memperlakukan proses sterilisasi dengan konsep 12D. Nah, ini konsep sterilisasinya konvensional ya pada produk kaleng. Nah, ini berarti kita menurunkan jumlah mikrobia sebanyak 12 log cycle. Ya. Artinya kalau jumlah populasi awal mikrobianya adalah 10 pangkat 12, berarti kita turunkan menjadi 10 pangkat 0 atau 1. Karena 12 kurangi 12 kan berarti 0 ya. Gitu. Terus 10 pangkat 0 berarti tersisa jumlah mikrobinya sebanyak 1. Tetapi sterilisasi untuk menghasilkan nilai mikrobia atau bakteri akhir 0, jadi sterilisasi absolut gitu ya. Secara teoritis itu tidak akan pernah bisa dicapai karena apa? Pasti akan ada nilai desimal masih ya begitu. Jadi kita nggak bisa mendapatkan bahwa nilainya itu 0 absolut. Contohnya adalah begini, ketika populasi mikrobia awal itu adalah 10 pangkat 7, 10 pangkat 7, kemudian kita terapkan konsep 12D, itu sehingga kan terjadi penurunan jumlah mikrobia menjadi 10 pangkat min 5 ya. Ya kan, karena 7 dikurangi 12 berarti kan jadi min 5. Makanya 10 pangkat min 5 itu 0,00001. Ya, jadi masih ada kemungkinan sel itu dia sebanyak paling tidak satu begitu ya, yang masih bisa. Jadi kalau kita bilang absolut itu 0, secara teoritis itu tidak akan pernah bisa dicapai. Jadi nilai D itu perlakuan tertentu yang dapat membunuh 90% populasi mikroorganisme yang ada gitu. Nah, jadi D itu dari panjangnya decimal reduction gitu ya. Nah, kemudian pada umumnya itu kita menggunakan konsep 12D, kita menggunakan sebanyak 12 log cycle. Kemudian pasteurisasi itu digunakan untuk membunuh atau mikrobia atau bakteri bakteri patogen target itu adalah pada salmonella. Jadi untuk mengetahui apakah proses pasteurisasi ini berhasil atau tidak, maka indikatornya adalah pada jumlah akhir dari bakteri salmonella. Nah, pada beberapa konsep sterilisasi, misalnya pemanasan pada suhu 73,9 derajat Celcius selama 15 detik itu bisa menurunkan jumlah mikrobia sebanyak 7D atau 7 log cycle. Ya. Dan selainnya gitu ya. Kalau suhunya lebih rendah, maka jumlah log cycle bakteri yang bisa turun itu diturunkan itu bisa lebih rendah pula. Nah, kemudian ini juga sama ya. Jadi tadi dengan terkait dengan konsep D tadi ya. Nah, sterilisasi komersial itu 12D yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau awalnya 10 pangkat 6, maka akhirnya adalah 10 pangkat min 6, jadi 6 dikurangi 12. Nah, ini juga contohnya ya. Jadi
Dari grafik ini itu kita bisa lihat, eee, kon konsep 1D itu adalah penurunan jumlah, bakteri atau mikrobia itu sebanyak 1 log cycle. Jadi dari 10⁻⁵ itu turun menjadi 10⁻⁴. Nah, kita lihat di sini dari plot gambar gitu ya, grafik, di sini kita temukan titik, ini menunjukkan waktu yang diperlukan untuk membunuh mikrobia atau bakteri dari 10⁻⁵ menjadi 10⁻⁴, atau dari 10 menjadi 10⁻3. Ini kan sama ya polanya ya, gitu. Nah, sehingga untuk konsep 1D itu dia diperlukan itu untuk membunuh mikrobia sebanyak 1 log cycle itu selama ya kalau kita lihat di sini adalah sekitar 27 ya, ini second atau detik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau konsepnya 2D, artinya membunuh sebanyak 2 log cycle, itu maka kita kalikan 2 gitu. Jadi perlu waktunya dari 10⁻⁵, 10⁻3 ini ya. Berarti kan 2 log cycle penurunannya. Nah, ini kita perlu waktu 2 kali lipat. Jadi ini di sini waktunya adalah sekitar 50 sampai 54 detik begitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau mau konsepnya 3D, 4D, 5D, sampai 12D itu tinggal dikalikan saja dengan waktu dia ketika, 1D gitu ya. Nah, pasteurisasi itu umumnya kita menggunakan suhu yang lebih rendah, yaitu 60,8 derajat, itu selama 3 menit ya. Nah, kalau dia suhunya lebih tinggi, maka, waktu yang diperlukan untuk pasteurisasi itu lebih singkat lagi gitu ya. Jadi terkadang memang peningkatan suhu itu tidak proporsional atau tidak linear dengan pengurangan atau pemendekan waktu. Karena tergantung dari kriteria atau tergantung dari karakteristik dari bakteri patogennya gitu ya, target dalam pasteurisasi. Nah, eee, jadi peningkatan suhu yang lebih tinggi itu bisa saja pada satu suhu tertentu begitu, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk pasteurisasi itu dalam dalam hitungan detik saja begitu. Nah, kemudian, pemanasan 73,9 derajat dapat membunuh hampir seluruh bakteri patogen gitu ya. Jadi kalau pasteurisasi kan targetnya salmonella ya. Nah, tetapi pada pasteurisasi ini beberapa bakteri pembusuk, endospora, yeast, dan mold itu masih dapat bertahan, sehingga kita perlu kombinasi penyimpanan misalnya dengan penyimpanan suhu dingin gitu ya. Nah, apabila makanan disajikan panas pada suhu 60 derajat, maka bakteri dan mikroorganisme patogen itu tidak dapat tumbuh dan menghasilkan toksin. Kita sebelumnya sudah mungkin kalian pelajari tentang konsep danger zone. Danger zone. Jadi produk makanan simpan pada suhu di bawah 50, di bawah 60 ya, di antara di atas 5 derajat sampai di bawah 60 derajat itu merupakan kondisi di mana pertumbuhan mikroorganisme itu baik. Dia kondisi yang, mendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga ketika kita ingin memperpanjang umur setan gitu, ingin mengawetkan, maka kita perlu simpan di atas danger zone atau di bawahnya danger zone. Jadi antara menyimpannya di atas suhu 60 atau kita simpan di bawah suhu 5 derajat Celcius. Nah, kita bisa hambat pertumbuhan bakteri patogen, sehingga kita bisa mencegah, apa, bakteri masalah penyakit pada kita. Kemudian terkait dengan faktor AW ya, W, nah kita bisa modifikasi AW, kita bisa turunkan nilai AW atau kita turun jumlah air bebas itu dengan cara dehidrasi atau pemilikan.
Dan air bebas ini memang sangat diperlukan oleh mikrobia, mikroorganisme untuk nah, air diperlukan untuk proses metabolisme. Nah, mikroorganisme itu tidak dapat tumbuh pada makanan dengan AW yang rendah, yang sudah sebelumnya saya sampaikan. Nah, kalau bakteri itu memang perlu AW lebih tinggi, untuk tumbuh sekitar 0,9. Nah, spora yang tidak dapat metabolisme dapat bertahan pada kondisi AW rendah. Jadi spora itu dia sifatnya dorman gitu pada AW rendah. Dan dia bisa aktif, dia bisa melakukan germinasi ketika kondisi sporanya, ketika kondisi lingkungannya itu memungkinkan untuk tumbuh. Misalnya ketika AW, karena misalnya produk pakan itu dia menyerap air gitu ya. Kemudian penurunan AW dapat dilakukan untuk pengendalian mikroorganisme, ini jelas sekali ya. Dan cara-cara penurunan AW itu bisa dengan pengeringan atau kita bisa dengan menguapkan, kita melakukan pengawatan gitu ya. Contohnya dengan cara evaporasi, kemudian penambahan senyawa atau bahan gitu ya, yang dia dapat mengikat air gitu, baik itu dia garam ataupun gula aja. Jadi ketika air diikat oleh garam dan gula, maka mikroorganisme akan menggunakan air tersebut. Nah, pengeringan ini selain membuat nilai AW, jumlah air bebas dalam bahan itu turun, pengeringan ini juga bisa sebagai cara untuk membunuh mikroorganisme gitu ya, karena dia bisa menghilangkan kandungan air pada sel. Kita tahu bahwa sel itu kan dia kadar airnya tinggi, jumlah airnya tinggi kan, sitoplasma, sitosol, itu kan disusun oleh air gitu ya. Sehingga kalau kita lakukan pengeringan, maka kita bisa menguapkan jumlah air dalam sel dan itu bisa menyebabkan sel menjadi rusak. Pada akhirnya nanti bisa menyebabkan kematian pada sel bakteri atau mikroorganisme. Nah, untuk menurunkan AW, jumlah air bebas, nah kita bisa juga dengan melakukan penambahan gula atau garam, karena gula dan garam ini dia memiliki afinitas yang tinggi terhadap air. Nah, air akan berinteraksi dengan gula dan garam, sehingga dapat mengurangi jumlah air uh, pada bahan begitu. Artinya mekanisme dia tidak bisa menggunakan air yang ada pada bahan pangan begitu ya, dalam pangan. Dan juga ini bisa menyebabkan sel kehilangan air gitu, terutama kalau kondisi lingkungannya yang menjadi tekanannya tinggi, hipertonis. Jadi kan kalau kita mendapatkan gula atau garam kan berarti konsentrasi di bagian luar itu kan akan, atau di lingkungan itu kan akan tinggi, sehingga tekanannya akan lebih tinggi. Nah, ini menyebabkan kondisi di lingkungan menjadi hipertonis, sehingga air di dalam sel itu bisa mengalami apa bisa hilang gitu ya, keluar dari dalam sel menuju keluar sel, atau dengan cara apa, osmosis gitu. Nah, ketika sel itu dia kehilangan air banyak, nah itu bisa menyebabkan namanya plasmolisis. Jadi sel itu rusak gitu ya, pecah seperti itu. Nah, kemudian, pengasaman ini faktor pH ya. Jadi asam itu secara alami yang ada pada makanan, eee, karena memang kadar asam organiknya tinggi, misalnya senyawa-senyawa organik, dia asam organiknya tinggi, dan ini sebenarnya dia bisa mendukung proses sterilisasi otomatis. Pada pH rendah, panas dibutuhkan untuk sterilisasi pun juga lebih rendah. Nah, kemudian pengasapan ini, dia dapat, sebagai cara untuk pengawetan karena ada komponen senyawa formaldehida ini yang bisa menghambat pertumbuhan dari, mikroorganisme begitu ya. Nah, selain itu, panas yang dihasilkan dari proses pengasapan ini juga bisa mengurangi jumlah mikroorganisme karena kan ini membunuh mikroorganisme karena faktor protein dan juga ini bisa menurunkan
jumlah air bebas, menurunkan kadar air dari suatu produk pangan dengan suhunya tinggi, jadi terjadi penguapan air. Nah, kemudian penambahan zat pengawet dan juga sebagai satu cara untuk pengawetan, ada berbagai macam jenis bahan pengawet begitu ya bisa digunakan, tentunya yang dia sifatnya legal atau diperbolehkan digunakan oleh peraturan atau regulasi. Beberapa bahan tambahan pengawet yang bisa digunakan itu misalnya sodium atau kalsium propionat, sitrat, asam sorbat, sodium benzoat, dan lain sebagainya. Nah, ini dia bisa bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri sebagai bakteriostatik, atau dia bisa membunuh, atau dia sifatnya bakteriosidal. Nah, bakteriolisin ini salah satunya adalah pengawet dia yang besar sebagai bakteriosidal. Kemudian kita selain dengan proses tadi, pengawetan ya, metode-metode yang bisa kita lakukan untuk panjang umur simpan, kita juga sebenarnya bisa lakukan cara untuk mendukung proses pengawetan, untuk mendukung ini ya, apa, umur simpan, perpanjang umur simpan suatu produk pangan dengan cara kita uh, cegah kontaminasi ini ya, di awal gitu kontaminasi hilang sehingga kita bisa turunkan jumlah, kita upayakan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme di awal. Dan juga apa, dengan cara trimming, trimming itu kita potong begitu bagian yang memang terjadi proses pembusukan. Jadi kan di situ berarti kan indikasi bahwa ada pertumbuhan baik itu mikroorganisme ataupun yeast, jamur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita buang bagian yang rusak itu sehingga kita bisa apa, turunkan jumlah apa, mikroorganisme gitu ya, yang sifatnya dia sebagai pembusuk. Kemudian pencucian dengan air, nah ini bisa sebagai cara untuk menurunkan jumlah mikrobia awal, melakukan apa, mikroorganisme, kemudian juga apa, pendinginan, penyimpanan pada suhu dingin daripada bahan bahan baku itu kita simpan pada suhu dingin ya untuk mencegah pertumbuhan dari organisme. Kemudian apa, pengawasan vakum, iradiasi. Nah, pencucian dan sanitasi ini kita tahu bahwa dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi pada bahan dasar proses pengolahan ini. Jadi ini sebagai upaya untuk menurunkan populasi mikroorganisme pada bahan dasar yang akan diproses lebih lanjut. Kemudian bahan-bahan sanitasi yang baik gitu ya, tanpa sanitasi, nah itu ada bahan-bahan sanitizer yang bisa kita gunakan, seperti klorin, iodofor, dan lain sebagainya. Nah, dengan catatan bahwa memang sanitasi ini tidak dapat membunuh seluruh mikroorganisme, sehingga kita perlu tahap lainnya gitu ya untuk membunuh mikroorganisme yang masih tersisa. Nah, akibat dari fermentasi itu bisa mekanismenya itu menjadi mati, atau dia injured, selnya mengalami luka, atau dia tetap sehat, dia tidak ada pengaruh. Nah, kemudian iradiasi. Nah, iradiasi ini merupakan teknik yang bisa digunakan untuk pengawetan menggunakan sinar X atau sinar gamma, yang pada prinsipnya adalah dengan cara memutasi DNA gitu ya, jadi mutasi genetik pada mikroorganisme sehingga perubahan susunan basa nitrogen pada DNA, baik itu dia mengalami delesi atau inversi dan lain sebagainya, menyebabkan DNA itu tidak bisa mensintesis protein yang benar, atau tidak bisa menghasilkan protein yang sifatnya fungsional, sehingga bisa dihambat pertumbuhan dari si mikroorganisme ini, gitu. Ya, kita tahu bahwa protein itu kan memang penting sekali dalam proses metabolisme, dia sebagai bahan baku untuk pembentukan enzim, begitu, dan protein sebagai transport, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika DNA, template DNA itu dia dan mengalami kerusakan, maka
bisa jadi protein yang disekat itu dia tidak fungsional, ya. Jadi proteinnya tidak dapat melakukan apa fungsinya semestinya seperti itu ya, sehingga pertumbuhan bakteri itu juga akan mengalami hambatan. Atau bisa juga membunuh membunuh si organisme. Kemudian terkait dengan pengatur atmosfer, modifikasi gas gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan untuk menghambat pertumbuhan target dari bakteri tertentu begitu ya. Jadi kalau bakteri yang sifatnya aerobik, maka kita perlu hilangkan oksigen untuk menghambat pertumbuhan si bakteri tersebut. Selain itu juga penting untuk misalnya kita mencegah terjadi oksidasi pada lemak gitu ya. Umumnya yang dilakukan adalah penambangan gas karbon dioksida dan juga nitrogen. Nah, ini modified atmospheric preservation, jadi pengawetan dengan kita modifikasi susunan gas atau atmosfer, kondisi atmosfer dari suatu kemasan gitu, dari suatu produk pangan. Dalam kemasannya itu kita modifikasi susunan gasnya, gitu ya. Tadi yang sifatnya vacuum packaging, Mobari, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian terkait dengan karbon dioksida ya, ini bisa menghambat peningkatan apa penghambatan dari pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian kalau pada pH yang dia rendah itu juga akan meningkatkan efektivitas untuk penghambatan pertumbuhan mikroorganisme ya. Dan juga pada suhu rendah pun juga akan mendukung untuk proses penghambatan mikroorganisme. Gitu. Bakteri gram negatif itu dia lebih sensitif terhadap ini ya karbon dioksida dibandingkan yang gram positif. Gitu untuk kuliah kita hari ini. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan. Untuk materi nanti akan saya kirimkan seperti biasa. Ya, Baik, Pak. gitu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.